Cara mengkonfigurasi routing statis. Yang pertama-tama ambil PC sebanyak 4 buah, letakkan secara rapi dan teratur. Kemudian ambil router sebanyak 2 buah, letakkan secara teratur. Lalu ambil switch sebanyak, kemudian ambil switch sebanyak 2 buah, letak secara rapi. Sama toh. Kemudian ambil kabel strike, lalu pasangkan dari switch ke PC yang pertama. Begitu juga seterusnya, ambil kabel strike, lalu dihubungkan dari switch ke PC kedua. Kemudian lanjut ke gambar yang kedua, menghubungkan kabel strike dari switch ke PC pertama dan PC kedua. Pegang. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan dari router ke switch memakai kabel strike. Selanjutnya menghubungkan dari router ke router memakai kabel serial DCE. Susunlah dengan rapi supaya tampak lebih rapi dilihat. Langkah selanjutnya yaitu pilih IP configuration, masukkan IP address-nya. IP-nya yaitu 192.168.1.2. Subnet mask-nya terisi secara otomatis karena kita menggunakan statis. Default gateway-nya boleh diisi atau tidak. Di sini saya mengisinya. Lanjut ke PC kedua, masuk ke desktop. Masukkan IP address-nya 192.168.1.3. Subnet mask-nya seperti yang tadi sebelumnya, dan default gateway-nya boleh diisi atau tidak. Lanjut ke PC yang ketiga, masuk ke desktop. IP-nya masukkan IP address 192.168.2.2. Subnetnya terisi secara otomatis dan default gateway-nya terisi. Kita isi boleh tidak atau boleh iya diisi. Lanjut ke PC yang keempat, IP address-nya 192.168.2.3. Subnet mask-nya terisi secara otomatis dan default gateway-nya boleh diisi atau tidak. Di sini saya isi. Dan lanjut setting routernya, konfigurasinya, ping, enter. Konfigurasi, enter. Interface, enter. IP address 192.168.
enter IP address 192.168.1.1. Default gateway-nya 255.255.255.0. Enter. Enter IP address 192.168.10.2. Default gateway-nya 255.255.255.0. Enter. /0 enter. IP address 192.168.2.1. Default gateway-nya 255.255.255.0. Enter. Satu 192.168.2.0. Default gateway-nya 255.255.255.0. IP 192.168.10.2. Enter. IP address 192.168.2.0. Default gateway-nya 255.255.255.0. 192.168.10.2. Maaf, di sini ada kesalahan sedikit. Makanya di situ dibuat invalid input. Dicoba sekali lagi. IP routernya 192.168.2.0. Default gateway-nya 255.255.25. Sekarang kita uji coba melalui pesan dari PC 1 ke PC 2. Pengujiannya berhasil sehingga di situ ada bacaan successful. Selanjutnya mengkonfigurasi routing dinamis. Di sini kita akan mengambil router sebanyak 2 buah
Kemudian ambil PC berupa laptop sebanyak 2 buah juga. Letak secara teratur agar terlihat secara rapi. Kemudian ambil kabel strike. Sorry, di sini ada kesalahan karena di sini saya mengambil kabel automatic tali, dan di sini saya mengambil lagi kabel strike dan dihubungkan dari router ke PC 1. Kemudian ambil kabel strike lagi dari router ke PC kedua. Kemudian ambil kabel serial DSE untuk menghubungkan dari router pertama ke router kedua. Lalu masuk ke PC untuk membuat IP address-nya, yaitu IP-nya 192.168.10.1. Subnet mask-nya diisi secara otomatis karena lanjut ke default gateway-nya boleh diisi atau tidak. Di sini saya mengisinya. Lanjut ke PC yang kedua, masuk ke desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.10.1. Subnet-nya diisi secara otomatis. Lanjut ke serial 2/0. Tekan on-kan dulu. Masuk ke IP address-nya 10.10.10.1. Subnet mask-nya 255.0.0.0. Lanjut ke router kedua, pilih config fast internet 0/0. Tekan on. Masukkan IP address-nya 172.168. Maaf, ada kesalahan. IP-nya 172.16.10.254. Subnet mask-nya 255.0.0.0. Ke serial 2/0, tekan on, masukkan IP address-nya 10.10.10.2. Subnet mask-nya 255.0.0.0. Masuk ke CLI, tekan X, enter. RIP, enter.
titik 10.0. Enter. Network 172.16.0.0. Enter. Network 0.0. Enter. Network 1.0.0.0. Enter. Kembali ke router yang kedua, masuk ke CLI, tekan X, enter. Router read, enter. Verizon 2, enter. Network 1.0.0.0. Enter. Network 171.16.0.0. Enter. Network 192.168.10.0.